Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia dimanapun berada, kami doakan semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keluasan rezeki, diberikan banyak uang. Tapi jangan lupa tetap semangat bekerja dan berusaha serta berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Teman-teman semuanya, pemirsa yang budiman, kali ini channel Ngaji Nilai Luhur akan berkunjung di sebuah situs yang menurut cerita situs ini berkaitan erat dengan sesosok waliullah yang terkenal yang ada di Jawa Timur, yaitu yang bernama Syekh Abdul Jabar. Dan situs ini menurut tutur cerita lisan merupakan tempat pertahanan atau benteng dan juga tempat menyimpan pusaka dan harta benda milik Syekh Abdul Jabar. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama. Kisah berawal ketika kala itu pada suatu hari terjadi pertempuran sengit antara Mbah Jabar dengan pihak penjajah Belanda. Dan Mbah Jabar mengalami kekalahan, kemudian beliau mengasingkan diri dari Pajang menuju daerah Nglirip ini. Mungkin kala itu beliau berusaha melarikan diri untuk menyusun strategi agar bisa dapat berperang lagi melawan penjajah kala itu. Akhirnya beliau sampai di dusun Jojokan, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Dan disinilah awal babak baru kehidupan beliau dimulai. Karena di sini di daerah Jojokan sini beliau bertemu dengan seorang tokoh dan ahli ilmu kanuragan yang bernama Mbah Sarkowi atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Ganyong. Mbah Jabar menjadikan daerah Jojokan sebagai pusat aktivitasnya. Salah satu tempat yang menjadi pusat kegiatannya yaitu nanti yang akan kita kunjungi yang disebut dengan Kedung Banteng. Menurut cerita lisan yang berkembang dan apa yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa tempat ini atau situs yang akan kita kunjungi ini adalah gudang pusaka dan tempat penyimpanan barang-barang kerajaan milik beliau. Kedung Banteng sendiri terletak di dalam hutan di pinggir kali sebelah utara sumber Krawak. Konon tempat ini juga dijadikan pertapaan dan markas agresi
Mbah Jabar melawan Belanda. Setelah Mbah Jabar berguru kepada Mbah Ganyong, lalu beliau diutus untuk melanjutkan pendalaman tentang ilmu agama dan spiritual kepada seorang tokoh yang disebut-sebut dalam cerita ini disebut dengan nama Mbah Imam Sanusi, yang nanti makamnya berada di atas situs Kedung Banteng. Dan mungkin di tempat inilah, di Kedung Banteng inilah, Mbah Jabar dididik dan digembleng oleh Mbah Imam Sanusi, akhirnya mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu spiritual yang tinggi. Dan kata-kata Banteng menurut sumber yang kami baca di dalam karya sastra Jawa kuno, khususnya Serat Centini, seringkali hewan banteng ini dijadikan simbol kekuatan dan keberanian, dan juga digunakan sebagai simbol kemakmuran. Kata-kata banteng ini juga seringkali dikaitkan dengan mitos dan legenda yang mengangkatnya sebagai makhluk suci yang dilindungi oleh kekuatan gaib. Di dalam Kidung Sunda, karya sastra dari Jawa Barat, tak luput dari jejak banteng. Banteng di sini sering dijadikan metafora yang melambangkan kekuatan alam dan keberanian manusia dalam menghadapi cobaan. Makna-makna ini tidak hanya sekedar representasi fisik, melainkan juga mengandung pesan moral dan filosofis yang dalam. Simbolisme banteng dalam masyarakat Jawa kuno mengajarkan pada masyarakat Jawa tentang keberanian untuk menghadapi rintangan dan tantangan kehidupan. Selain sebagai simbol kekuatan dan keberanian yang tak terkalahkan, baik dalam hal fisik maupun mental, banteng juga sering dijadikan simbol yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran, dan juga menggambarkan harapan akan kelimpahan dan keberuntungan. Dalam interpretasi yang lebih luas, dengan memahami jejak banteng dalam karya sastra Jawa kuno, kita dapat lebih menghargai dan memahami budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Simbolisme yang terkandung di dalamnya mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang timeless dan relevan hingga saat ini. Banteng bukan sekedar hewan, melainkan juga simbol yang menginspirasi dan mengajarkan makna-makna yang mendalam bagi
generasi-generasi yang akan datang. Dan akhirnya kita sampai di situs Kedung Banteng. Secara filosofis, situs ini mengandung dua unsur kata, yaitu kata kedung dan kata banteng. Secara kajian filosofis, menurut filosofis orang Jawa, kedung dapat diartikan titik pertemuan air sungai, dan banteng dapat diartikan sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Mungkin kenapa tempat ini dinamakan Kedung Banteng adalah karena tempat ini menjadi titik kumpul dan tempat bermusyawarah serta untuk menumbuhkan rasa keberanian di dalam menghadapi perlawanan melawan penjajah. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga kita sebagai generasi milenial terus dapat melestarikan dan menjaga situs-situs peninggalan para pendahulu kita. Dan arti penting sejarah adalah untuk memahami masa lalu, guna membangun identitas diri dan bangsa, serta sebagai pelajaran dan pedoman dalam menghadapi masa depan atau masa yang akan datang. Sejarah membantu kita merefleksikan keberhasilan dan kegagalan masa lalu untuk tidak mengulangi kesalahan, sekaligus menjadi sumber inspirasi dan pembentuk karakter serta cara pandang yang luas. Akhirnya, sejarah akan mendorong kita untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis dengan menelusuri sebab akibat dari suatu peristiwa, bukan hanya sekedar menghafal fakta. Demikian teman-teman semuanya, apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan nanti kita akan pergi ke atas dan berziarah ke makam atau situs makam dari Mbah Imam Sanusi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk saran dan kritik yang membangun silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.